Saksikan program spesial Ramadan. Ujuk-ujuk podcast by Bagi-bagi Tawa. Selamat menyaksikan. Mulai dah? Loh. Oke. Semurane. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman semuanya. Kami di sini membuka program baru, program khusus Ramadan dan nantinya semoga saja akan berlanjut setelah Ramadan. Program apa itu? Program Ujuk-ujuk Podcast. Program ini sebenarnya ada UUP, tapi karena bacanya UUP kan nggak enak ya. Jadi kita lanjutkan jadi digandeng. Ujuk-ujuk Podcast. Acara ini, program ini disponsori oleh apa mas ya? Lali aku. Maaf tukang sponsor ya. Ini Bagi-bagi Tawa. Disponsori oleh Bagi-bagi Tawa. Sebenarnya kan kalau Ramadan biasanya bagi-bagi takjil kan ya. Betul. Jadi ini Bagi-bagi Tawa. Oke, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita. Jauh-jauh dari mana mas asalnya? Asal saya dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo, rek. Komen yang dari Sidoarjo ya, hadir. Kita tes seberapa banyak warga Sidoarjo yang nonton ini. Baik, kita perkenalan saja dengan narasumber kita terlebih dahulu ya. Oke mas, mungkin kan kalau saya sudah kenal. Kalau teman-teman yang nonton ini kan belum pada kenal. Boleh kenalan dulu kak ya? Namanya mas, nama saya Muhammad Yusuf Dimas Wicaksono Alexander Agung Hamengkubuwono Yusuf Prapati yang kedua. Subhanallah, doa banget. Nama panggilannya? Ujuk. Aduh, doa banget rek. Jenenge ibaratnya dari setiap huruf di alfabet A sampai Z itu ada semua, tapi manggilnya cuma Ucup. Ujuk. Hampir sama kayak Singkat ya, singkat saja. Oke, langsung saja kita ngobrol-ngobrol ya mas ya. Karena ini kan di bulan Ramadan, kita bersyukur bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Gimana mas tadi puasanya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Untuk puasa pertama kali ini sangat menantang sekali ya. Alhamdulillah. Dan Masih apakah di hari pertama puasa ada teman-teman yang P-info? wah, aman soal story WA maupun chat teman-teman dari IG maupun WA itu sudah terkendali mas. Terkendali. Pokok jauhi nama-nama Soleh, Hamid itu wah bisa aman, bisa puasa lancar. Itu orang-orang tersesat. Disclaimer. Buat kalian yang punya nama Soleh hati-hati ya. Hati-hati karena soleh terkadang juga tidak soleh banget. Oke. Buka mas ya. Iya. Oh monggo. Di penak nih mumpung kan bengi-bengi kan ya. Bengi-bengi mumpung gak poso, nek kadung poso kan ya kita harus ngempet. Salah satunya sekali ngempet makan, ngempet minum, juga ngempet info dari Mas Soleh. Wah. Kayaknya acara ini kayak roasting Soleh sebenarnya. Oke mas, langsung saja kan kita ini sama-sama di Kediri ya mas ya. Sampean dari Sidoarjo ke Kediri, saya dari Lampung ke Kediri. Tujuan yang sama untuk mencari ilmu kan ya. Tolabul ilmi. Kita sama-sama di kampus yang sama, IAIN Kediri, tapi kita beda fakultas dan jurusan kan ya. Oke. Jadi mau tanya-tanya nih pengalaman selama di Kediri gitu loh. Jadi selama di Kediri mas, ada nggak kegiatan seru di bulan Ramadan ketika di Kediri? Oh banyak nih mas. Ini minta kegiatan yang apa nih? Mungkin kegiatan yang seru mas. Yang seru atau lucu gitu. Oke. Saya kan dari Fakultas Pendidikan nih ya, Tarbiyah. Ya. Subhanallah. Kegiatan yang menurut saya seru dan lucu dan sangat menguntungkan mas, itu kegiatan Safrom. Safrom? Apa itu mas Safrom? Mungkin di tahun ini Safrom menjadi TL-nya Makesta angkatan 2024 mas.
Safrom itu safari Ramadan. Kayak ceramah-ceramah gitu, Mas? Lebih dari ceramah, Mas. Oh. Biasanya kan kalau di luar-luar di desa-desa kan safari Ramadan ya mengunjungi masjid, jamaah bareng terus. Tapi itu bukan masjid. Oh, bukan masjid. Di mana, Mas? Berarti? Itu tempat pendidikan generasi kita, Mas. Di sekolah-sekolah SD. Wah, ini seru nih. Ketemu bocil-bocil kematian. Waduh. Menantang, Mas. Ya, sangat menguji mental. Kita puasa-puasa nih ya, belum dapat info. Pagi-pagi berangkat ke sekolah SD mengajarkan dilarang membawakan metode ceramah. Yes, metode ceramah tetap ada, tapi kreativitas. Ada proyektor, film, speaking. Keren. Jadi menguntungkan. kayak kita itu seolah-olah menjadi guru ya, Mas ya. Dia. Guru digugulan ditiru, Mas. Tapi kalau Mas Soleh yang jadi guru kan suka info itu. Wah, Itu patut digugu dan ditiru nggak? saya dibicarakan di belakangnya. Oke. Thumbnailnya Soleh. Nanti kan thumbnailnya saya, Anda di tengah-tengah ini Soleh. Siapa sih Soleh? Oh, iya. Jadi cukup badannya, wajahnya diwarnai merah Blur, gitu. ya. Di blur. Ini dia Soleh. Oke, Mas. Tapi selain Safrom ada lagi nggak, Mas? Ada. Ada lagi. Ada. Salah satunya selain Safrom itu biasanya buka bersama dari teman-teman PC atau teman-teman kampus. Itu seru sekali, Mas. Apalagi buat anak rantauan. Iuran 5.000 makan sepuasnya. Wah, enak banget tuh. Masuk. Padahal ya. kalau beli ya 5.000 paling cuma dapat pentol. Tapi kalau kita berkumpul. Tapi ini dengar-dengar dari PK IPNU PPNU yang Kediri ada kegiatan namanya aksi sih, Mas. Aksi. Iya. Gimana itu, Mas? Kalau nggak salah, aksi itu akademi kelas speaking IPNU PPNU. Wih, keren pasti itu. Wah. Karena kan ada Ini. kelas speaking gitu. Ya ini bukan di Indosiar ya. Oh, bukan di Indosiar. Tapi di PK IPNU YIN Kediri. Ikuti ya. Berarti link pendaftaran ada di bawah ini. Oh ya, di bawah ya. Kita jangan lupa di bawah ya. Aksi. Di situ kita paling menyediakan kayak lomba speaking competition. Nah, penasaran nih. Jadi gak sabar lihat adik-adik tampil ini. Kok ada adik? Pesertanya ada adik, Mas? Oh iya, lupa ya. Oh iya, pesertanya ini kok adik-adik menyebut adik-adik ini? Curiga saya. Boleh ikutan nggak ini? Iya, kita harus investasi, Mas. Perkuat cabang, berbanyak pusat. Kebalik, Mas. Di mana-mana itu pusat satu, Mas. Iya. Tapi kalau cabang banyak. Iya. Gimana, Mas? Gimana? Tolong dijelaskan itu kok tadi menyebutkan adik-adik gitu loh. Oke. Penasaran. Saya kan itu, Mas, selaku CO kaderisasi, ya, Mas. Itu harus stay humble forever. Ya, ilmu padi, Mas. Ilmu padi. Iya. Melengkung. Semakin menunduk, semakin ngantuk. Aduh. Jadi untuk menyebut hati-hati ini akan lebih romantis. Iya. Ada adik Mustafa, ada adik Ipang, terus yang rekanita juga banyak yang pun nggak disebut namanya. Ya, aku kira itu kayak adik-adik ya. Adik Putri, adik Widya, apa siapa gitu. Ternyata kok adik-adiknya cowok. Aduh, kayaknya nggak jadi ikut lah, Mas. Itu untuk angkatan berapa, Mas? Apa saya boleh ikut nggak? Waduh, ini privilege tidak bisa, Mas. Aduh. Mungkin buat teman-teman yang eksternal atau yang sudah sepuh, sudah berlama berproses di PKPT, Sudah sepuh. bisa ikut, bisa hadir menjadi tamu VIP. Oh, yes. Ya. Oke. Kita sediakan tempat-tempat yang istimewa gitu. Iya, Mas. Jadi biar adik-adik yang Mau ikut lomba. iya di panggungnya. Oh, terus kita jadi tamu undangan. Wah, itu enak gitu. Makan-makan ya. Biasanya kan, malam. Biasanya kan tamu VIP kan pasti ada suguhannya ya kan. Aman ya. Oke. Terus ini, Mas, mengenai Safrom tadi, Mas. Kan kalau aksi tadi di Ramadan ini ya. Ya, di Ramadan. Kalau Safrom itu di Ramadan ini ada nggak, Mas? Pasti, Mas, ada. Ada terus ya? Ada. Ini total sementara tutor yang kami dapatkan ini hampir 80-an. 80 orang? Iya, 80 tutor orang yang sudah disebarkan, yang sudah dipetakan ke 3 kecamatan. Ya, untuk SD di 3 kecamatan itu. Betul sekali. Wih. Jadi harus benar-benar
ekspor apa? Effort. Dan kan di 3 kecamatan Kota Kediri kan Mas ya? Kota Kediri. 3 kecamatan di Kota Kediri itu tiap kecamatan banyak desanya. Dan SD itu kan di desa paling ada 2, 3, 4 dan sebagainya. Betul. Berarti ada berapa itu kan ya? Wah. Udah banyak banget untuk Kota Kediri aja. Jadi buat teman-teman yang ingin ikut jangan takut untuk gak kebagian tempat. Kami selalu menyediakan tempat. Gitu. Untuk eksternal juga bisa Mas? Bisa, itu nanti bisa dibicarakan. Hubungi CP di samping ini. CP-nya ya, taruh ya CP-nya ya. Oke Mas, kan tadi udah cerita kegiatan seru untuk kegiatan-kegiatan di siang hari. Sekarang kita mau nanyain di kegiatan di malam hari Mas. Oh ya ini. Kan Ramadan itu identik dengan yang namanya sholat tarawih. Betul sekali. Dan ketika kita di tanah orang kayak gini, itu kan pernah sih ke masjid-masjid gang 1, gang 2, gang 3 gitu. Patroli kita. Patroli cari jamaah yang paling cepat. Waduh. Dan syukur-syukur dapat jajan. Tapi pernah nggak sih Mas, sampean sendiri bikin jamaah seraweh sendiri, mungkin di tempat sini atau di rumah atau di kos-kosan, itu bikin jamaah tarawih sendiri karena tahu kalau di sekitar sini itu jamaahnya lama-lama. Ya. Apple. Pernah sih. Pernah. Bahkan itu kalau bagi anak rantau kadang sering gitu Mas. Karena apa? Karena kesibukan di pagi hari hingga sore. Ya. Akhirnya kami membuat jamaah sendiri mungkin jam 9 atau jam 8 gitu kan. Ngeri lah ya. Tapi yang saya tangkap pada saat tarawih ini itu Mas, bukan tentang siapa yang datang dahulu, tapi tentang siapa yang bertahan hingga akhir. Itu Kata-kata hari ini. Kata-kata Ramadan awal. awal itu. Jadi teman-teman sholatnya ya berapa rakaat ala NU gitu kan, 22. 23. Iya, 23. Tinggal satu ya. Ketinggalan 1. Witirnya pulang gitu ya, 1. Aduh. Terus kayak apa namanya kan, nggak hanya di tarawih Mas untuk pelajaran yang tadi disampaikan. Ramadan pun juga seperti itu. Karena biasanya teman-teman kita itu ya masih ada lah walaupun nggak banyak itu. Di awal wah benar-benar ngempet. Yang kemarin masih makan siang, besoknya sudah nggak makan siang sama sekali, nggak boleh, masih bisa menahan. Tapi sudah melewati setengah Ramadan, sudah mulai P-info, ya, itu masih P-info. Nanti udah di akhir-akhir udah nggak pakai P-info, tapi langsung ke warung-warung yang cuma kelihatan kaki-kakinya. Sulit itu, sulit sekali. Buat lo semua ya, mari lakukan ibadah dengan sebaik mungkin. Karena kita nggak tahu besok akan hidup atau enggak gitu. Ya. Dengerin kata-kata Mas Ucup ini. Kita menjadi bijak sedikit ya. Di bulan Ramadan berbagi kebaikan dan harus bijak dalam sesuatu. Oke Mas, kita lanjut ya Mas ya. Boleh. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, karena kan ini mau ngobrol-ngobrol aja sebenarnya. Tapi kita punya garis besar pertanyaan. Setelah tadi yang awal kita ngobrolin tentang siang hari, terus barusan kita jamaah tarawih kan masih malam, awal malam. Yeah. Sekarang kita ke hampir akhir malam Mas. Waduh, ini Tentang- semakin lama semakin dalam ya. Tentang sahur Mas. Waduh, ya, siap-siap ini. Udah siap jasa bangunin sahur Mas? Ini pertanyaan yang sering didengar oleh kaum jomblo ya. Bangunin sahur Mas ya? Mm-mm. Punya sih, punya. Ayang. Ayang. Ini berat ini. Ya. Ini kalau dijawab ini takutnya pacar saya yang ke-37 ketahuan. Subhanallah. Pacar yang ke-37. Yang ke-37. Wah, beneran. Jadi nanti di skip aja ya. disensor biar gak ketahuan pacarnya ini. Tapi tenang saja buat teman-teman yang masih jomblo atau yang sudah punya pasangan tapi merasa diabaikan ya.
bisa hubungi jasa saya. Wah. Sahur, jasa sleep call, jasa spam chat dengan biaya terjangkau. Jangan lupa hubungi nomor saya nanti ya untuk bangun sahur. Nanti nomor WA-nya saya taruh di link deskripsi. Ya. Untuk kalian yang minat silahkan. Nanti sampean akan saingan sama saya. Wah. Saya juga buka. Ya. Jangan lupa kacang ini. Buka jasa bangunin sahur. Ada paket 10 hari, 20 hari, 30 hari. Boleh. Jadi Member nih ya. harga tergantung paket. Bisa. Terus kalau di IPNU IPPNU ini Mas, Oh, ya, itu kan. ada nggak sih kayak acara sahur bareng gitu kan? Biasanya kalau buka bersama kan udah biasa aja lah. Iya sih, biasa. Saking banyaknya orang yang ngadain buka bersama karena mereka sudah bangun. Tapi kan jarang orang yang bangun sahur kalau nggak dibangunin. Setelah tadi tentang Ayang yang bangunin sahur, ada nggak sih mungkin di IPNU IPPNU ini ngadain sahur bersama atau sahur bareng gitu? Kalau info sahur bersama sementara ini sih belum ada sih Mas. Belum ada, tapi pernah Mas. Tapi pernah di tahun kemarin. Itu kan tahun kemarin kan konsep telnya teman-teman Makesta sebelum aksi ini itu justru buat event. Ada yang start pakai takjil, street takjil tuh, ada yang exposure foto-foto orang-orang buber. Ya. Terus ada event yang namanya ini sahur bersama tahun kemarin tuh, Iya. puasa kemarin itu di kelompoknya manusia anti nuklir. Siapa tuh? Dan ketepatan saya sendiri yang siur teman-teman itu. Itu ada Nisa, ada Rosita. Kalau lihatnya jangan apa-apa ya. Siapa tahu nanti masih ada di tahun ini ada lagi kan ya. Semoga. Si manusia anti nuklir ini ngadain acara-acara aneh lagi kan. Soalnya kan untuk sahur bersama itu kayak aneh gitu loh Mas. Kadang teman-teman belum pada bangun, kadang bangun pun udah mepet imsak. Wah, iya. Kadang udah adzan, Allahu Akbar baru bangun. Masih adzan. Masih makan dulu. Oh, ini sekte mana ini? Saya pernah Mas. Dulu itu pernah, cuma pas adzan subuh toh, bangun tidur adzan subuh. Alah masih adzan. Iya sih. Kan sebenarnya sampai adzan itu habis kan ya. Tapi itu kan ya jangan dilakuin lah. Kalau bisa ya imsak sudah berhenti. Betul. Terus mustahil dan biar tidak sudan karena kita harus menghargai khilafiyah kan. Oke. Mas, saya izin rokok ya. Tidak apa-apa, saya nggak ngerokok saya. Subhanallah. Saya halal brother. Kini awan nggak rokokan loh Mas. Enggak, aman. Nah yang awan kan kita nggak rokokan. Jadi ya ini kan malam-malam. Habis terawih ini tadi ya. Habis terawih, jadi udah bebas lah. Tadi bukanya pakai apa Mas? Buka tadi pakai apa? Udah mengelis jadwal buka dulu. Kalau mengelis sudah Mas. Jadi di masjid tadi kita bersama-sama ke Masjid As-Sofyan. As-Sofwan. As-Sofyan. Ya. Nah, As-Sofwan itu masjidnya di samping IAIN ya. Nah, Kang itu sangat membantu sekali berdua terantu. Terima kasih takmir masjidnya. Terima kasih saudara-saudara di sana. Sangat membantu sekali tuh. Sampai hafal. Jadi di sana itu biasanya emang top, takjil-takjilnya itu top. Apalagi kalau bawa kolak, wah, saya tunggu itu Pak Takmir. Tolong Pak Takmir jadwalnya dikasih info ke sini ya. Jadwal menu-menu. Jadi masjid serasa rumah makan. Enggak. Oke Mas, kan ini puasa-puasa Mas ya. Kita di siang hari itu sekarang udah ke siang lagi Mas. Siang itu kan panas, nahan lapar, nahan haus. Pernah nggak sih Mas kalau pas puasa terus kuliah offline Mas? Wah, Apalagi kalau ada tugas atau presentasi malahan. kuliah offline, ketambahan tugas, presentasi.
apalagi jam siang kan ya. Ya. Wah nih seolah-olah iman ini setipis tisu mas. Setipis tisu di sigar 7. Gak tujuh, Sidratul Muntaha. Beneran nih. Apalagi ada yang magang kan ya ketambahan saffron. Wah. Jadi seolah-olah kayak puisinya Mbak Oni kemarin. Apa itu? Seperti kayu yang terbakar oleh api yang tak sempat diucapkan oleh si abu. Yang tak sempat terucap sebelum menjadikannya abu. Oke, makasih. Itu puisinya siapa ya? Puisinya apa? Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Betul. Karya Jopin. karya Joko Pinurbo ya itu. Betul. Itu sangat melegenda sekali puisi itu. Puisinya tidak banyak, tapi kata-katanya itu harus kalian benar-benar pelajari, harus kalian pahami supaya tidak salah paham nantinya. Betul, seperti karyanya beliau Rasa Dalam Kata. Wah, itu buat yang belum beli bisa PO langsung kepada hostnya ya. Check out di sini. ya? Check out di sini. Mampus kau editor. Betul. Udah lama ternyata Mas. Oh iya. Puasa kan memang kita dilatih itu mas bersabar. Kayak lama ini kan sabar ya, tadi tungguin kapan selesai ngantuk gini. Saya mau ngejok sedikit Mas. Oh boleh. Sambil minum kopi. Oke. Kalau pas Ramadan itu kita nggak boleh harapan nggak sih Mas? Itu loh yang makan pagi-pagi itu loh. Wah, itu sarapan. Waduh. Ini sama kayak ketemu yang ngajar di kampus itu nak bosen. Dosen. Aduh mikir saya aku. Ini lagi ngetren ya. Gigi tren kan. Apa ya? Tadi sempat baca story-nya siapa gitu loh. Apa namanya? Kalau ngeprint terus nggak keluar yang di print itu kehabisan cinta ya. Eneng-eneng ngomongnya. Mendadak se-Indonesia bodoh gara-gara Plesetan, intermezzo lagi ngetren. tapi benar-benar membuat kita mikir. Kadang ada yang plesetannya itu jauh, tapi kita mikir apa ya ini? Sebenarnya apa sih ini? Apa sih ini? Mau kita mikir, tapi kok nggak cocok. Pikirnya nggak harus dipikir itu mas. Nah, nggak harus dipikirkan, tapi otak ini langsung ceng Waduh. memaksa kita untuk berpikir. Teringat kata Gus Dur itu aja kok repot. Sulit ini. Mas, kopi ini diambil Mas. Ya apa sih? Lek gawene kopi ket jam buka kayak mau. Tadi adem lah kan. Aman mas. Ki saiki wis jam pira iki? Jam 8. Wis bar traweh. Ya Allah, tim kameramen. Lighting. Alhamdulillah, produsernya lelah guys. Ini syuting jam berapa ini? Weh. Syuting jam 1 guys, jam 1 malam. Tuh, bengi tenan iki, peteng ya lo. Subhanallah.